Dunia belum bisa lepas dari wabah babi Afrika yang disebabkan oleh virus African Swine Fever yang dikenal sangat menular dan hanya menyerang babi, baik itu babi ternak maupun babi hutan. Meskipun tidak menular pada manusia, babi yang terkena virus ini tentu tidak boleh dimakan. Selain itu, dampak dari virus ini tetaplah mengerikan. Bayangin, dari setiap babi yang terinfeksi, sekitar 90 hingga 99% hampir pasti akan mati dalam waktu singkat. Kemudian, yang membuat virus ini semakin menakutkan adalah hingga detik ini, belum ada vaksin maupun obat yang benar-benar mampu mengatasi virus ini. Sebenarnya, kondisi ini tidak mengherankan karena pasalnya virus ini memiliki struktur yang sangat kompleks untuk diatasi. Di sisi lain, di tengah tidak adanya vaksin untuk melawan virus ini, situasi ini pun diperparah oleh sistem kekebalan tubuh babi yang pada dasarnya tidak mampu melawan virus ini. Bahkan tak sedikit kasus yang dimana berhasil mengungkap bahwa reaksi imun babi yang mencoba melawan virus malah ikut memperparah kerusakan di dalam tubuhnya sendiri. Ngerinya lagi, virus ini juga dikenal sangat tangguh, dan saking tangguhnya, virus ini mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan hingga dapat menempel pada benda mati, entah itu peralatan, kendaraan, hingga kandang babi itu sendiri. Lalu, yang membuat semakin ketar-ketir, cara penyebarannya juga terbilang cukup beragam. Seperti yang diketahui, virus ini tuh bisa menular melalui kontak langsung antar babi, lewat pakan atau makanan yang terkontaminasi, hingga melalui perantara tidak langsung seperti kendaraan, peralatan peternakan, pakaian manusia, dan benda lainnya yang tanpa disadari telah ditempeli virus. Terlepas dari itu semua, setiap babi yang terinfeksi, gejalanya itu akan muncul dalam waktu singkat, mulai dari demam tinggi, nafsu makan yang menurun, tubuh mulai melemah, hingga muncul pendarahan, baik itu di kulit maupun di bagian organ dalamnya yang dengan cepat akan merenggut nyawa si babi. Sebenarnya, di saat gejala ini diketahui oleh pihak terkait yang umumnya adalah peternak, langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran virus adalah pemusnahan seluruh babi yang terinfeksi dan memiliki kemungkinan terinfeksi. Meski terkesan kejam, ini tuh emang satu-satunya cara yang dapat diambil di tengah tak adanya vaksin. Jadi, ya mau tidak mau, berapapun jumlah babi yang ada memang harus dimusnahkan, meski ujung-ujungnya mengalami kerugian yang tentu saja tidak sedikit. Kerugian ini juga tidak hanya menyasar peternak saja, tapi warga biasa juga ikut terkena dampaknya. Bayangin, jika pemusnahan ini skalanya itu sangat besar, maka ketersediaan daging di pasar akan terganggu dan harga daging babi tentu bisa naik drastis. Sesuai dengan namanya, virus ini berasal dari Afrika dan pertama kali teridentifikasi pada awal abad ke-20. Di benua Afrika sendiri, virus ini sebenarnya menyebar secara alami di alam liar. Singkatnya, virus ini hidup dalam suatu siklus alam yang melibatkan babi hutan Afrika serta kutu lunak sebagai perantaranya. Di alam liar ini, virus tidak bersifat mematikan atau mampu memicu wabah besar yang sulit dibasmi karena pada dasarnya di alam liar, virus merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem yang sudah ada sejak lama. Jadi tak heran apabila babi hutan Afrika yang terkena virus ini tidak akan merasakan efek serius karena bagaimanapun babi ini sudah berevolusi bersama virus dalam waktu ribuan tahun. Sederhananya, sistem kekebalan tubuh babi hutan Afrika mampu menahan virus agar tidak menimbulkan kerusakan besar. Kemudian berkat evolusi ini, pada akhirnya, babi hutan berperan sebagai inang alami, yaitu makhluk hidup tempat virus dapat bertahan, hidup, dan berkembang tanpa harus membunuh inangnya. Tapi virus ini baru terasa mematikan dan juga mengerikan saat keluar dari Afrika dan menyerang babi domestik atau babi ternak. Sekali lagi, hal ini juga tak mengherankan karena babi domestik atau ternak tidak mengalami evolusi untuk mengatasi virus ini layaknya babi hutan Afrika, sehingga sistem kekebalan tubuhnya kaget saat bertemu virus, dan sialnya virus ini ternyata sangat kuat untuk dihadapi yang akhirnya berujung pada kematian dalam waktu singkat.